Baik, selamat siang anak-anak. Baik, selamat siang anak. Perkenalkan, Pak. nama Bapak Yohanes Dwi Putra Dule, asal dari Ende. Sebelum kita memulai materi, kita Maria Renata Igo, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Gorsa Gatawa, Hadir, Pak. Stefanus Karo, Karo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sekarang kita akan memulai materi kita. Baik, langsung saja kita belajar materi tentang ekonomi ketenagakerjaan. Berbicara mengenai ekonomi ketenagakerjaan, kita juga belajar mengenai permasalahan ketenagakerjaan dan cara mengatasinya. Permasalahan ketenagakerjaan berikut ini adalah masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan yang tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang besar. Bahkan tinggi rendahnya pengangguran suatu negara dapat dijadikan pengangguran suatu bangsa. Jadi dari tingkat pengangguran yang tinggi ini ialah dengan cara memperbanyak lapangan kerja, yaitu karena lapangan pekerjaan yang kurang. Oleh karena itu, memperbanyak lapangan pekerjaan dan menyebarkan informasi lowongan pekerjaan dengan baik di semua media akan mempermudah mendapatkan suatu pekerjaan. Yang kedua, memberikan training kerja. Yang ketiga, memberikan sertifikasi training kerja. Yang keempat, memberikan workshop usaha. Baik, kita berbicara mengenai ketenagakerjaan, kita juga harus tahu apa itu pengangguran. Baik, saya meminta Saudara Stefanus Karo untuk menjelaskan apa itu pengangguran. Baik, Pak. Pengangguran adalah tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu baru atau penduduk tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Baik, Terima kasih, Pak. terima kasih Saudara Stefanus Karo. Baik, masalah ketenagakerjaan yang kedua ialah jumlah angkatan kerja yang tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Makin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai. Masalah ketenagakerjaan yang tiga ialah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan keterampilan yang memilih pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Beberapa dampak yang disebabkan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan rendah, yakni tingkat pengangguran bertambah naik. Kedua, proses produksi barang atau jasa terhambat. Ketiga, tindak kriminalitas naik. Masalah
ketenagakerjaan yang keempat ialah penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Saya minta Saudari Gonzaga Tawa untuk membacakan masalah ketenagakerjaan yang keempat. Baik, Pak. Jadi penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan kepadatan penduduk yang tidak merata. Sekitar 16% penduduk terpusat di Pulau Jawa. Terima kasih, Pak. Terima kasih Saudari Gonzaga Tawa. Masalah ketenagakerjaan yang kelima ialah perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Baik, kita mulai ke materi yang kedua mengenai pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan. Pengangguran ada dua macam, yaitu saya minta Saudari Ruhayo Hamsin untuk membacakan pengangguran, jenis-jenis pengangguran. Baik, Pak. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pengangguran ada dua macam, yaitu satu, pengangguran terbuka, meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Yang kedua, pengangguran terselubung adalah pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah atau di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu, namun masih mau menerima pekerjaan. Terima kasih untuk Saudari Ruhayo Hamsin. Baik, itu saja materi kita hari ini. Saya akan membuka sesi diskusi. Saya akan membuka sesi diskusi di ruang utama. Relatif banyak, Penduduk Indonesia relatif banyak dengan dan keterampilan pendidik dan keterampilan rendah, yang sangat rendah, tidak mampu bersaing. Tersisi pengusaha yang selalu dengan cara melakukan penghematan gantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin. Terima kasih, Pak. Itu saja. Baik, terima kasih untuk Saudara Stefanus Karo yang sudah menjawab pertanyaan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sebutkan beberapa cara mengatasi pengangguran di Indonesia. Saya berikan pertanyaan ini kepada Saudari Ruhayo Hamsin untuk menjawabnya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Sebutkan beberapa cara mengatasi pengangguran di Indonesia. Pengembangan sektor informal seperti high industry,
akan menjawab pertanyaan pengembangan sektor informasi. Bapak kan mengatas seperti home industry, program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor informal. Pertanyaan yang kedua, sebutkan beberapa cara mengatasi pengangguran di Indonesia. Saya berikan waktu kepada Maria Renata Igo untuk menjawab pertanyaan. Baik, Pak. Penduduk Indonesia relatif banyak, sedangkan lapangan kerja keterampilan yang rendah, sedikit, pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga tidak mampu bersaing dan tersisi penguasa yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan, menghentikan tenaga manusia dan tenaga mesin. Baik, 1, 2, 3. baik. Saya akan membuka sesi diskusi. Pertanyaan pertama, mengapa di Indonesia banyak pengangguran? Saya berikan waktu kepada Stefanus Taro untuk menjawab pertanyaan. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dari penduduk Indonesia relatif banyak, sedangkan lapangan tenaga kerjaan dan tenaga kerjaan sehingga tidak mampu dengan cara melakukan penghematan. Baik. Sekarang saya akan membuka sesi diskusi. Kita akan melakukan sesi diskusi di ruang utama Zoom karena ada kesalahan teknis. Soal yang pertama ialah mengapa di Indonesia banyak pengangguran? Saya berikan kepada Saudari Gonsa Gatawa untuk menjawab pertanyaan. Baik, Pak. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan. Mengapa di Indonesia banyak pengangguran? Penduduk Indonesia relatif banyak, sedikit. Pendidikan dan keterampilan tidak mampu bersaing dan tersisi. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan, digantinya tenaga manusia dengan tenaga mesin. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Gatawa telah menjawab pertanyaan. Kita masuk ke sesi diskusi pertanyaan untuk kedua. Sebutkan beberapa cara mengatasi pengangguran di Indonesia. Saya berikan waktu kepada Saudari Maria Renata Igo untuk menjawab pertanyaan dari saya. Baik, Pak. Saya akan menjawab pertanyaannya. Baik, Pak. Saya akan menjawab Pengembangan sektor informal seperti home industry, program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor informal di wilayah tertentu, pembukaan industri pada karya di wilayah yang banyak mengalami pengangguran, peningkatan investasi untuk pengembangan usaha atau pendirian usaha baru, mengadakan pendidikan dan pelatihan yang praktis. Terima kasih. Baik, Saudari Maria Renata Igo. Baik, saya tutup sesi diskusi. Baik, sudah berakhir Zoom kita hari ini. Saya mohon anak-anak untuk mempelajari materi yang sudah saya berikan. Saya akan share di grup WA untuk anak-anak dapat pelajari. Sekian dari saya. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak.